Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, angkasawan, angkasawati. Selamat datang di Genta, Generasi Tanah Air. Ruang dengar kita untuk menelusuri kisah dari setiap sudut negeri. Karena kita percaya satu daerah menyimpan 1000 cerita. Baik, balik lagi nih dengan saya Tia akan menemani kamu semua dalam petualangan audio kali ini nih untuk menjelajahi tempat-tempat istimewa, mendengarkan suara-suara lokal, dan menemukan makna perjalanan yang nggak hanya mengajak kita berpindah-pindah tempat nih, tapi juga menyelami jiwa Indonesia. Nah, siap-siap nih, karena episode kali ini akan bawa kita ke... Ayo, kemana tuh? Nah, yang pada penasaran harus tetap stay tune ya di podcast Genta hari ini. Nah, angkasawan-angkasawati, kalau kita berbicara soal tempat-tempat wisata nih, rasanya belum lengkap kalau kita cuma ngebayangin pemandangan tanpa mendengar cerita-cerita dari mereka yang benar-benar hidup nih di daerah itu. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok-sosok istimewa nih. Nah, yang bukan cuma tahu seluk-beluk dari daerahnya, tapi juga punya semangat yang luar biasa dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, beliau adalah angkasawan dan angkasawati sekaligus putra-putri dari daerah yang sangat bangga dengan potensi pariwisata di Indonesia. Langsung aja nih kita sambut. Yang pertama ada Mas Muhammad Firmansyah atau biasa disapa Mas Ajay. Halo Mas Ajay. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, baik. Yang kedua ada narasumber kita, Mbak Kezia Previadayaan atau biasa kita sapa dengan Mbak Eca. Halo Mbak Eca, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi, apa kabar? Iya, baik. Oke. Nah, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ada Mbak Alfiah Putri Nuralan atau kita biasa sapa dengan sebutan Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Oke, selamat datang di Genta, Generasi Tanah Air ya. Baik, untuk angkasawan-angkasawati, kita akan langsung bincang-bincang aja nih dengan narasumber-narasumber kita hari ini. Oke, yang pertama kita ke Mas Ajay dulu ya Mas ya. Oke, halo Mas Ajay, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, Alhamdulillah. Nah, sesuai tema kita hari ini nih Mas Ajay, kita bakal jalan-jalan. Nah, nih Mas Ajay ini kan putra Gorontalo ya. Untuk pariwisata di Gorontalo, apa nih Mas Ajay yang lagi viral? Boleh dijelasin nggak? Sebenarnya untuk pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo itu banyak ya. Tapi yang lagi viral sekarang itu hiu paus. Mungkin teman-teman Oke, sudah pernah dengar Shirley. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. oke. Kita bentar bantu ke Mas Aulia ya untuk menampilkan gambarnya. Ini dia ikon kami yang baru, Shirley. Tuh, Oke, Mbak. icon yang terbaru ya, yang lumayan viral ya di media sosial ya Mas Ajay ya. Nah, yang buat Shirley ini Iya. sendiri istimewa apa nih Mas? Nah, seperti yang kita bisa lihat ya di gambar yang sama-sama kita bisa lihat, eh, Shirley ini dia jenis hiu ya, hiu paus yang lumayan besar. Ukurannya bisa mencapai 18 meter dan termasuk kategori hiu yang terbesar gitu. Nah, uniknya hiu ini sangat jinak, hiu paus ini sangat jinak. Jadi ini menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang ke Gorontalo hanya untuk foto bersama Sherly nih gitu Kak. Wah, seru banget kayaknya ya, walaupun kelihatannya agak serem nih ya, teman-teman ya. Dari penampakannya lumayan besar ya. Tapi seperti yang Mas Aja sampaikan itu hiunya sudah jinak ya, Mas ya. Benar ya? Jinak. Ya, bisa diajak bermain. Oke, mungkin untuk di Gorontalo sudah cukup kita main di Gorontalo ya, Mas ya. Nah, kita terbang nih ke Pulau Karampuang. Nah, di Pulau Karampuang ini ada narasumber kita Mbak Vivi ini. Sebelumnya Mbak Vivi boleh diinfoin nggak Pulau Karampuang ini sebenarnya terletak di mana? Mungkin teman-teman kita angkasawan-angkasawati banyak yang belum familiar nih ya dengan Pulau Karampuang. Baik, Mbak Vivi boleh dijelasin? Kira-kira daya tarik atau keunikan dari Pulau Karampuang, terus Pulau Karampuang ada di mana? Boleh dibantu dijelaskan. Silakan Mbak Vivi. Oke, eh,
Terima kasih. Jadi Pulau Karampuang itu terletak di Kabupaten Mamuju dan merupakan salah satu destinasi yang paling populer di Kabupaten Mamuju. Baik, mungkin kita bisa share ya untuk gambarnya Pulau Karampuang. Boleh dibantu untuk Mas Aulia supaya teman-teman angkasawan-angkasawati bisa lebih real nih ya melihat bagaimana sih Pulau Karampuang. Wah, seperti ini ya. Ya, indah sekali ya Mbak Vivi ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman angkasawan dan angkasawati ingin berkunjung ke Pulau Karampuang, apa sih yang bisa dilakuin wisatawan di sana kalau misalnya mau berkunjung? Ya, jadi kalau biasanya ya para wisatawan ketika berkunjung ke Mamuju, yang paling utama dikunjungi adalah Pulau Karampuang karena itu salah satu destinasi yang paling populer. Kemudian wisatawan itu bisa menikmati keindahan alam baik darat maupun laut, terutama pada lautnya yang jernih sehingga para biota-biota lautnya terlihat. Kemudian Pulau Karampuang sendiri menjadi tempat favorit bagi para wisatawan untuk snorkeling dan diving. Iya, berarti seru sekali ya kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Pulau Karampuang dengan birunya air ya, airnya sangat jernih, Ya, biru, betul biota lautnya sekali. juga masih terjaga ya, jadi bisa memanjakan mata, bisa juga buat healing ya Mbak Vivi ya. Iya, betul. Karena Pulau Karampuang sendiri masih kurang dipadati oleh pengunjung. Jadi kalau misalnya mau healing tipis-tipis, kata bahasa sekarang ya, ya Iya. Pulau Karampuang adalah tempat yang tepat. Ya, pas banget nih kalau misalnya teman-teman angkasawan angkasawati mau jalan-jalan. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Keren banget ya untuk dua destinasi kita, ada Shirley dengan Pulau Karampuang. Nah, kita jalan-jalan ke destinasi terakhir kita nih hari ini. Kita ke Tarakan. Nah, kita ke Mbak Eca nih. Halo Mbak Eca. Halo Mbak Tia. Ya, apa kabar? Iya, baik Mbak. Sehat juga. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, tadi kita udah jalan-jalan nih, udah ke Gorontalo ngelihat Shirley, si Hiu Paus. Kemudian kita udah ke Pulau Karampuang nih yang ada di Mamuju. Nah, sekarang kita ke Tarakan nih Mbak Eca. Nah, untuk pariwisata di Tarakan di sini apa sih yang Mbak Eca rekomendasiin untuk teman-teman angkasawan-angkasawati? Ya, jadi salah satu rekomendasi wisata di Kota Tarakan ini adalah kawasan konservasi mangrove dan Bekantan. Jadi lokasinya ini ada di tengah-tengah kota. Tapi meskipun lokasinya di tengah kota, tapi tempatnya itu sejuk, luas, dan asri juga. Mungkin boleh diperlihatkan gambarnya situasi konservasi mangrove-nya. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi masih hijau-hijau, terus juga jalanannya masih dari kayu, jadi kita ngerasa kayak nyatu dengan alam gitu. Terus juga di sana kita bisa lihat langsung akar-akar bakau yang cantik, yang eksotis. Mungkin bisa diperlihatkan gambarnya. Ya, dan ada lagi bahkan di sana akar-akar bakau yang lebih besar lagi. Kemudian juga di sana kita bisa lihat langsung bekantan ya. Boleh diperlihatkan gambarnya? Ya, ini waktu aku ambil foto ini, bekantan ini sedang dikasih makan. Tapi ini kayaknya anak-anak bekantan ya, yang ada lagi di sana bahkan ukuran bekantan yang lebih besar lagi. Jadi kita bisa lihat langsung bekantan atau hewan endemik ini yang hanya ditemukan di Pulau Kalimantan aja. Wah, seru banget ternyata ya Mbak Eca ya di Tarakan. Jadi udah lumayan banyak nih wisata-wisata di Tarakan ya. Nah, baiklah angkasawan-angkasawati, seru banget ya tema podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari teman-teman narasumber bisa kasih tips dan triknya untuk berwisata nih. Atau sebagai closing statement ya. Nah, untuk closing statement mungkin bisa diwakili ya untuk narasumber, bisa ke Mbak Eca kali ya Mbak. Boleh silahkan disampaikan closing statementnya. Ya, terima kasih Mbak Tia. Jadi tips buat kita berwisata itu yang pertama adalah jangan buang sampah sembarangan. Harus kita tetap menjaga lingkungan tetap bersih.
Terus yang kedua adalah kita tetap menghormati aturan yang ditetapkan. Jadi kita nggak boleh melanggar tuh aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh penjaga, oleh pengurus tempat wisata tersebut. Dan yang ketiga mungkin itu kita menikmati berwisata, foto secukupnya, dan jangan ganggu satwa-satwa yang ada di tempat itu, gitu. Terus closing statementnya, eh, Indonesia itu luas dan indah sekali. Semakin kita jalan-jalan, semakin kita merasakan bahwa betapa beragamnya dan kerennya negeri ini, negara kita ya. Semakin kita jelajahi Indonesia, semakin kita bangga menjadi bagian dari negara kita ini. Jadi, mari kita cintai Indonesia dengan cara yang seru. Kita kenali tempat-tempat indahnya dan juga nikmati budayanya. Bukan harus lewat hal-hal yang besar, tapi cukup dengan menjadi wisatawan yang peduli, yang menjaga alam, yang menghormati budaya lokal, dan juga menceritakan keindahan Indonesia kepada orang lain. Bisa kita share juga lewat media-media sosial kita kan. Dan juga mari kita kenal, mari makin kita sayang, dan mari makin kita bangga. Karena Indonesia adalah rumah kita. Jadi mari kita jaga dan rawat sama-sama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Eca. Menginspirasi sekali ya teman-teman angkasawan-angkasawati. Nah, itulah kisah-kisah dari daerah-daerah kita ya yang ada di Indonesia. Jadi kita untuk berlibur nggak perlu nih jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia aja sudah banyak tempat-tempat yang sangat-sangat indah, tempat-tempat wisata yang mungkin kita masih belum jelajahi sepenuhnya. Nah, itulah kisah-kisah kita yang luar biasa indah dan kaya. Ya, terima kasih untuk narasumber-narasumber kita yang udah ikut bergabung bersama kami di Genta, Generasi Tanah Air. Terima kasih Mas Ajay, Mbak Vivi, Mbak Eca untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman angkasawan-angkasawati yang udah stay tune di podcast kita, Genta Generasi Tanah Air. Nah, karena kalau untuk Indonesia, sejauh apapun kamu pergi, Indonesia selalu punya cerita untuk menunggumu kembali. Jangan lupa untuk terus dukung pariwisata lokal, jaga kearifan budaya, dan bagikan cerita-cerita ini agar gema Nusantara itu nggak pernah padam. Sampai jumpa lagi di episode-episode Genta selanjutnya, karena bersama Genta, kita bukan cuma jalan-jalan nih, tapi kita juga menghidupkan cerita. Ya, sekian dari saya, Tia, sebagai host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.